Oke, Yun, silahkan dimulai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang manajemen proyek pembangunan bendungan untuk memenuhi tugas. Eh, yang pertama di sini ada kelompok kami menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian bendungan, di mana ini adalah contoh dari bendungan Cibutul. Bendungan adalah suatu bangunan yang dibuat dari pasangan batu kali, bronjong atau beton yang terletak melintang pada sebuah sungai yang tertentu, yang tentu saja bangunan ini dapat digunakan pula untuk kepentingan lain selain irigasi, seperti untuk keperluan air minum, pembangkit listrik, atau untuk pengendalian banjir. Menurut macamnya, bendungan dibagi menjadi dua, yaitu bendungan tetap dan bendungan sementara. Bendungan tetap adalah bangunan yang sebagian besar konstruksi terdiri dari pintu yang dapat digerakkan untuk mengatur ketinggian muka air sungai. Sedangkan bendungan tidak tetap adalah bendungan dipergunakan untuk menaikkan muka air sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Ini menurut Vicky Richard Mangore pada Juni 2013. Fungsi bendungan sendiri adalah sebuah bendungan berfungsi sebagai peninggi muka air dan penyimpanan di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum industri, atau yang lainnya. Konsep dasar perencanaan sebuah bendungan biasanya menjadi satu dengan perencanaan sebuah bendungan yang lokasinya berjarak beberapa kilometer bahkan sampai puluhan kilometer di sebelah hilir. Pelaksanaan konstruksinya bisa berbarengan, namun umumnya bendungan dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah bendungan berfungsi dan ternyata diperlukan tambahan kebutuhan air yang lebih, barulah bendungan dilaksanakan konstruksinya. Pembangunan bendungan itu sendiri. Bendungan bertujuan agar pengaturan air untuk kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan baik. Air yang diatur adalah air hujan atau sungai yang ditampung di waduk, sehingga air dapat disediakan dalam waktu atau tempat yang tepat dalam jumlah yang diperlukan. Usaha untuk mengatur keluar dan masuknya air pada waduk disebut manajemen air atau water management. Pengertian manajemen proyek. Manajemen adalah usaha manusia untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Usaha yang dimaksud adalah bagian dari proses manajemen, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan atau kronologis. Jadi yang dimaksud secara kronologis ini berkaitan dengan perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan, actuating, dan pengawasan atau pengendalian, controlling. Sedangkan proyek sendiri adalah suatu usaha yang mempunyai awal dan akhir dan dijalankan untuk memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan dalam biaya, jadwal, dan sasaran kualitas. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya tertentu pula. Dari ketiga kegiatan tersebut, dilakukan pengendalian terhadap sumber daya pada suatu proyek yang meliputi tenaga kerja, manpower, peralatan, mesin, bahan, material, uang, money, dan metode. Batasan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Menghitung rencana anggaran biaya atau sering dikenal dengan RAB. 2. Membuat analisa harga satuan yang dilaksanakan dengan harga real. Ketiga, analisa kebutuhan alat, kebutuhan mesinnya apa aja. 4. Analisa kebutuhan bahan, material. 5. Analisa kebutuhan tenaga kerja, men. 6. Menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan atau metode dan alat. Dalam slide ini dipaparkan bahan-bahan dan alatnya apa aja, termasuk alat mesin besar.
Untuk alat mesin besar di sini tertulis ada ekskavator, ada concrete pump atau pompa beton, dan molen. Untuk bahan-bahannya, sini terpampang dari ada 35 bahan, mulai dari sirtu, batu belah atau batu kali. Berikut dengan harganya juga, dengan perhitungan luasnya juga, kebutuhannya, meter persegi di sini. Dan untuk bronjong pabrik di sini hitungannya dalam jumlah unit. Lalu ada kawat ikat dengan hitungan jumlah kilogram. Dan ada juga filter oli, perhitungan dalam jumlah buah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan perhitungannya. Membutuhkan berapa meter persegi kah, membutuhkan berapa kilogram kah, membutuhkan berapa unit kah, membutuhkan berapa unit kah. Dan di baris terakhir ada harga yang tertera. Selanjutnya ada estimasi biaya. Untuk estimasi biaya di sini mencakup dengan pekerja, tukang, kepala tukang, mandor, operator, pembantu operator atau mekanik, sopir, pembantu sopir, penjaga malam, pekerja semi terampil, dan pekerja tak terampil. Satuan yang digunakan per orang, per hari, dan per 8 jam. Per 8 jam kerja yang dimaksud di sini. Harga satuannya 70.000 per jam per orang, dan per hari itu berarti 8 jam kerja, seperti itu. Nilai kontrak proyek pembangunan bendungan yaitu berapa nih? 5.963.392.199 rupiah, dilakukan dalam jangka waktu 200 hari kalender. Terima kasih. Masih Yang kita ambil dari jurnal juga, ini ada yang pertama ada Arbi dengan judul jurnalnya proyek pembangunan bendungan Wais Kampung paket 4 jurnal ilmu teknik 1.2 2021. Setelah itu ada Utari Liani Dwi dan Saihul Anwar dengan judul analisis manajemen proyek pembangunan bendung Cibutur Sungai Cikeruh Kabupaten Majalengka, jurnal konstruksi 6.4 tahun 2020. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 7 ini ya. Jadi ini saya beri masukan buat teman-teman. Ini bukan hanya untuk kelompok 7 saja, namun untuk semua kelompok gitu ya. Untuk semua kelompok, final kita nanti, kita akan ada presentasi menyeluruh. Presentasi menyeluruh ini fungsinya untuk UAS ya. Untuk UAS. Nah, dalam perkuliahan kita selama mencapai ke UAS ini kita akan presentasi progres seperti ini. Ini salah satunya kelompok 7 yang sudah presentasi, namun tetap kelompok 7 juga melakukan upgrade dari tugasnya ini. Nanti saya berikan masukan-masukan, tolong disesuaikan juga. Nah, masukannya untuk kelompok 7 ini sudah bagus, terkait jenis proyeknya sudah lumayan detail, namun perlu dicatat ya teman-teman ya. Siapa? Kalian tambahkan terkait di deskripsi proyek tersebut, kamu harus berikan gambaran bendungan ini kalau ada lokasi lebih baik ya lokasinya di mana. Lokasinya di mana, terus kasih gambaran panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter. Jadi di RAB itu nanti kebayang, oh dengan biaya 5M itu kita bisa buat bendungan dengan panjang dan lebar sekian gitu loh. Di daerah ini, karena harga satuan di setiap daerah itu berbeda-beda. Tadi kalau saya lihat harga tukang aja 85.000. Kalau misalkan di sini kan nggak dapet tuh 85.000. Bisa sampai 150, 160, 170 gitu ya. Bisa 2 kali lipat bahkan. Makanya deskripsi lokasi itu perlu ditampilkan. Nggak perlu di laporan, hanya di PowerPoint saja. Nanti di-upgrade itu PowerPoint-nya gitu ya. Ya, Pak. Jadi, untuk kelompok minggu depan, kita urut saja dari kelompok 1. Dari kelompok 1 sampai ke kelompok terakhir. Jadi minggu depan kelompok 1 di mana? Ada nggak di sini? Halo kelompok 1?
Tuh. Iya ada Pak. Nah, kelompok 1 siap-siap untuk minggu depan. Dengan perbaikan yang harus sudah diperbaiki, masukan dari hari ini. Jadi tadi ya, terkait lokasi, gambaran lokasi juga perlu ditampilkan. Nah, di kelompok 7 ini banyak sekali pembahasan tentang deskripsinya. Ya walaupun bagus ya, tidak mengganggu tuh tidak, cuman saya rasa karena di awal banyak sehingga justru yang penting malah nggak ada nih tahapan-tahapan proyeknya. Jadi kalau misalkan kita lihat lokasinya, sudah tahu lokasinya, oh di sini loh tempatnya, tahapan proyek itu jelas. Untuk membangun bendungan ini posisinya di atas laut, di atas sungai, sungainya ini sungai yang deras atau sungai yang seperti apa kan kita nggak tahu gambarnya seperti itu. Lalu ketika membuat bendungan ini, bagaimana nih menghalau air supaya dia tidak mengganggu pekerjaan? Kan ada pengalihan dan lain sebagainya. Nah itu perlu tuh tahapan-tahapan itu perlu ditampilkan juga. Jadi teknis detail itu perlu ditampilkan, fungsinya untuk apa? Selain untuk teman-teman itu memahami bagaimana cara membuat bendungan, ya pemahaman kasar ya, ini kita bisa saling tukar informasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi, oh membuat bendungan itu harus menggunakan batu kali kalau dilihat dari gambarnya nih. Harus menggunakan batu kali, harus menggunakan besi medium berapa nih, atau besi baja pintu airnya. Kenapa sih pintu airnya dibuat seperti ini? Itu perlu dijelaskan juga di tahapan-tahapan proyek. Jadi, mungkin nanti yang akan banyak itu adalah tahapan-tahapan proyeknya itu gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Paham Pak. Jadi kayak misalkan itu, ini kan contohnya kayak misalkan bendungan Cibutul gitu ya Pak. Jadi di tahapan proyek itu dijelaskan juga si bendungan ini tuh dibuatnya itu di sungai yang kayak gimana. Terus kayak dijelaskan detailnya juga kenapa sih si pintu airnya tuh seperti ini gitu-gitu juga bukan sih Pak tadi maksudnya? Ya, bisa seperti itu. Dan yang penting teknis tahapan. Kenapa teknis tahapan ini perlu? Misalkan teknis tahapan tuh gini, ini tuh pekerjaan seperti ini pertama yang dilaksanakan apa sih? Misalkan pengalihan air sungai, gitu kan? Air sungai dialihkan dulu alirannya. Satu, misalkan seperti itu. Atau dimulai dengan galian tanah. Bisa nggak tuh kalau misalkan galian tanah itu dijelaskan tuh? Misalkan pengalihan air sungai itu pengalihannya seperti apa? Dewateringnya seperti apa? Misalkan seperti itu. Lalu jenis material yang digunakan apa itu teman-teman sok tahu aja gitu, based on reference aja gitu, nggak perlu kalian mendetail itu nggak perlu, cuman memberikan gambaran gitu loh. Oh kalau bendungan itu dibuat itu harusnya seperti ini loh, seperti ini itu harus dijelaskan kayak gitu. Ada pondasi lebih bagus lagi, pondasinya seperti apa. Jadi dari tahap 0 sampai tahap selesai itu ada teknisnya, tahapan teknisnya itu tahu gitu teman-teman. Teman-teman tahu tahapan teknisnya. Paham ya? Halo? Izin bertanya Pak, buat ini, memastikan aja. Iya, gimana Mas Ari? Gimana Ari? Silakan. Halo? Halo? Sinyal Pak. Oh ya, halo Pak, izin bertanya. Ya, gimana Ari? Berarti nanti kita fokus ke satu proyek gitu Pak ya. Kita tulis, kita cantumin detailnya, termasuk manajemennya kayak apa, dan proses pembangunannya dari awal sampai akhir gitu ya Pak? Iya, tahapan-tahapannya aja, nggak usah sampai yang, oh ini panjangnya sekian meter diukur detail gitu, nggak perlu. Cuman, bendungan ini nih bikinnya tuh awalnya begini loh, misalkan kayak bikin saluran air drainase. Saluran drainase itu pertama itu pengukuran gitu, misalnya pengukuran koordinat dan lain sebagainya, terus penggalian tanah atau ada test fit dulu, takutnya ada jaringan-jaringan apa di situ, ada test fit. Nah, itu boleh kayak gitu. Terus ada galian tanah, kan nggak mungkin unitnya dipasang dulu baru digali, kan nggak mungkin, tapi digali dulu baru dipasang. Terus pembuangan sisa tanah, seperti itu, detail seperti itu, tahapan-tahapannya itu. Nah, nanti dikasih gambaran, jadi teman-teman yang lain juga punya gambaran terkait, oh pembangunan bendungan seperti ini tuh begitu, gitu loh. Coba deh, tampilin deh slide nomor 5-nya, Yun. Nah, ini kan beda ya. Tadi bendungan yang tadi sama yang ini kan beda.
otomatis teknis pengerjaannya pun berbeda gitu. Berarti kita ngambil salah satu aja ya Pak, mau yang bendungan yang di Sungai Deras gini atau bendungan yang tadi kayak di Bendungan Cibutul itu ya Pak? Iya, yang penting fokus aja, yang penting fokus. Fokus mau yang mana nih, yang ini apa yang tadi. Kalau yang tadi ya udah fokus yang itu aja, dilihat cara-caranya pun dibayangin aja, nggak perlu yang harus sesuai banget. Tapi kalau pakai reference kan lebih bagus gitu loh. Oh ternyata pembuatannya tuh begini. Kalau ada YouTube tentang tahapan pembuatan bendungan gitu juga bagus juga saya rasa. Kalian nggak perlu bikin animasi sendiri gitu, nggak perlu. Berarti nanti kalau misalkan di slide ini ditampilin kayak video dari YouTube tentang tahap-tahap pembangunan bendungan juga nggak apa-apa Pak? Bukan video yang ditampilkan, namun kamu potong-potong aja itu. Misalkan nih, penggalian tanah, oh tahap penggalian tanah itu begini, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya itu satu slide dijelaskan, setiap tahap gitu. Misalnya satu slide itu 2 tahap pekerjaan boleh lah, 2 atau 3 tahap pekerjaan tuh boleh lah gitu. Oke, siap. Kan kemarin di Padodit itu kan katanya slide-nya tuh maksimal 10. Berarti lebih nggak apa-apa nih, karena kan Iya. ternyata Ini pembahasan kan, juga banyak. ini kan untuk awal ya. Jadi kenapa tadi saya bilang yang presentasi di awal itu baik, karena nanti kalian yang terakhir tuh harus sudah sempurna banget. Kalau yang awal masih belum sempurna nggak apa-apa, wajar. Jadi upgrade-nya itu biar sesuai dengan request gitu. Jadi teman-teman yang lain nanti ketika mau upgrade PowerPoint itu terarah gitu loh. Apa-apa saja yang harus dijelaskan. Dari contoh kelompok 7 ini bagus. Terus ditambahkan tahapan-tahapan proyek secara teknisnya. Misalkan kayak galian tanah dijelasin. Ini loh gambar ngegali tanah tuh seperti ini loh, menggunakan alat berat atau menggunakan manual misalnya gitu. Terus dijelasin apa sih tujuannya gali tanah gitu. Paham ya yang lain juga ya? Paham Pak. Oke. Lalu itu sih untuk kelompok 1 ya, minggu depan harus dipersiapkan. Lalu terkait RAB, coba lihat RAB-nya, slide RAB. Ini bahan dan alat, ini upah. Nah, RAB itu dibuat dalam satu lembar secara mendetail. Jadi ada material, ada upah, komplit gitu ya. Nah, terus si RAB ini menjelaskan keseluruhan itu dalam artian ada pekerjaan apa saja yang mungkin terjadi ketika proses pembuatan bendungan. Misalkan ada proses misalkan teknis ya, ada proses pengukuran, itu juga dijelaskan di situ pengukuran. Kita jelasin yang pertama itu pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ada apa aja, terus mobilisasi dan demobilisasi alat berat pun juga itu dimasukkan ke situ. Pak, nanti harganya jadi banyak ya nggak masalah, kan kita juga cuman membayangkan doang gitu ya. Mengimajinasikan namun sesuai dan logis gitu. Jadi pekerjaan ini misalkan awalnya ada pekerjaan persiapan, ada pengukuran, ada koordinasi. Wajar nggak tuh koordinasi? Wajar dong, koordinasi ada. Koordinasi dengan terus keamanan gitu kan. Bayar preman itu kan masuknya keamanan gitu. Itu juga nggak apa-apa dicantumkan saja, tidak ada masalah seperti itu. Tadi pekerjaan persiapan, lalu ada alat dan bahan. Alat dan bahannya dijelaskan. Butuh tenaga, butuh semen berapa banyak, butuh pasir berapa banyak. Terus batu kali itu jenisnya batu kali apa, dijelaskan. Kan batu kali banyak jenisnya tuh, pasir juga banyak jenisnya. Itu dijelaskan, butuhnya berapa sak, berapa kubik, itu dijelaskan gitu. Jadi intinya, untuk RAB ini semakin detail akan semakin baik gitu. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Pak, izin bertanya. Ya. Berarti kita ini asistensi setiap minggunya Pak ya terkait revisi dari si laporannya ya, laporan PPT-nya ya. Iya. Iya. Nah untuk hasil akhirnya itu kita untuk hasil akhirnya kita buat laporannya juga apa enggak ya Pak?
Enggak, jadi ending itu nanti PowerPoint sama kurva S. Sama laporan mingguan, laporan harian, laporan mingguan, laporan harian itu bukan laporan secara tertulis. Kita bicaranya laporan dalam bentuk ini ya, apa namanya, Excel saja. Misalkan minggu ini mengerjakan ini, mengerjakan dalam proyek itu ceritanya. Nanti saya kasih contohnya juga kok. Kita belum sampai ke laporan harian dan laporan mingguannya. Nanti kita fokus sama RAB-nya ini dulu aja gitu. Oh iya, makasih Pak. Nah, jadi based on progress saja teman-teman mengerjakannya. Kalau tertinggal nanti akan capek juga, tapi kalau misalkan terlalu cepat juga nanti bisa jadi salah. Makanya based on progress saja. Tapi kalau kalian menyiapkan ya boleh-boleh aja. Ada dia mau nanya. Ya. Berarti kan ini kan pertemuan sekarang kan presentasi untuk kayak misalkan awalnya aja. Nah tadi kan udah ada masukan-masukan dari Pak Dodit yang bakal ditampilin sama kelompok 1 minggu depan. Nah berarti nanti di kelompok 1 itu misalkan juga ada masukan lagi untuk apa, dan nanti diperbaruinya tuh dipresentasikan oleh kelompok 2 gitu, bukan sih Pak sistemnya? Betul. Namun kelompok 7 juga tetap ikut memperbaiki gitu. Jadi nanti pas benar-benar akhir dari kelompok ini itu udah final semua dari RAB, terus tahap-tahapannya, kurva S dan sebagainya gitu. Betul. Dan nanti teman-teman diminta presentasi juga keseluruhannya. Jadi ini presentasi progres, nanti presentasi final. Oke. Jadi untuk pemasukan pembaruan dari PPT-nya itu bakal dikasihnya setiap minggu gitu, yang bakal di-upgrade apa aja gitu Pak? Betul, seperti itu, gitu ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, untuk RAB dibuat sedetail mungkin, itu semakin detail semakin baik. Jadi tadi dibuat gelondong-gelondong ya, pekerjaan persiapan, itu sendiri. Pekerjaan persiapan itu contohnya apa aja sih? Kamu lihat aja di browsing-browsing, banyak kan referensi. Pekerjaan persiapan, misalkan mobilisasi dan demobilisasi alat berat, atau pembuatan direksi kit untuk gudang, untuk bedeng buat di lapangan gitu boleh. Terus misalkan kamu mau breakdown per tahapan pekerjaan, misalkan tahapan pekerjaannya untuk pembuatan bendungan ini pembuatan turap di awal, misalkan supaya nggak terjadi longsor, atau pembuatan pembatas supaya air tidak masuk ke lokasi kerja, pengaliran air sungai. Itu bisa-bisa aja seperti itu. Jadi detail di situ, alat dan bahannya yang dibutuhkan apa saja, upahnya berapa, dibuat di sana. Lalu nanti tahapan berikutnya pekerjaan konstruksi bangunan, misalkan pondasi bangunan, pondasi dibuat, pemasangan pintu air, jadi misalkan dibuat 3 tahap gitu ya, pemasangan sampai pembuatan pintu air. Jadi itu nanti ketika membuat kurva S itu bisa bagus nanti dia. Kayak gitu. Intinya dalam pekerjaan ini semakin detail, RAB-nya itu semakin baik. Makanya diperlukan kelompok bukan individu supaya bisa saling mencari referensi tadi gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Jadi nanti minggu depan kelompok 1 presentasi dan kelompok yang lain boleh mengomentari, kemarin kayaknya diminta ini deh, kemarin kayaknya diminta itu deh. Itu harus kayak gitu. Lalu teman-teman, saya share materi di kolom e-kampus, teman-teman bisa akses, dan itu nanti bisa dilihat penentuan bobot. Jadi kita terkait deskripsi proyek, kita sambil jalan juga materi tentang penentuan bobot. Bagaimana cara menentukan bobot pekerjaan. Itu silahkan disimak di kolom video yang sudah saya upload. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Itu sebetulnya dari kelompok sebelum kelas yang lain sih, namun di situ ada penjelasan terkait penentuan bobot. Silahkan nanti kalian akses dan kalian implementasikan ke tugas kalian seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Dodit. Ya. Yang lain boleh bertanya juga ya, nggak cuma di Yun aja loh. Pak, tadi kan saya hilang. Tadi tuh saya lagi nanya, ini tambahnya cuma ada 3 masukan aja atau gimana ya? Soalnya tadi pas abis nanya gitu langsung mati di sayanya.
Oh nanti ini aja saya share aja nih recordingnya supaya Rekamannya ya. kalian nanti bisa akses. Tapi saya share-nya mungkin di ini ya, di kanal YouTube ya.